Shalom teman-teman. Jumpa kembali kita di dalam kebaktian anak. Aku Glenn, senang bisa ketemu teman-teman lagi di ibadah YouTube kali ini. Bagaimana kabarmu Gabriel? Puji Tuhan baik. Semoga Glenn dan teman-teman yang di rumah juga sehat selalu ya. Tentu dong, bersyukur karena kita masih juga diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah kali ini. Yuk bersyukur bersama kita pujikan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari teman-teman kita berdoa sebelum kita melanjutkan ibadah ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kami ingin belajar lebih banyak tentang-Mu. Tolong kami agar dapat mengerti firman-Mu dan semakin semangat dalam melayani Tuhan. Amin. Oh iya, tahu nggak Gabriel, tema kita minggu ini apa? Tema kita minggu ini adalah Yesus yang mengajar banyak orang. Wah, Tuhan Yesus luar biasa sekali ya, mengajar banyak orang. Semoga kita bisa meladani Tuhan Yesus yang mengasihi semua orang. Mari kita pujikan Yesus sayang semua. Sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, sayang saya, sayang semua. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar orang, tetapi Tuhan Yesus juga punya waktu teduh untuk berbicara dengan Bapaknya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta
cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Shalom anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali di channel Komisi Anak GKI Kediri. Firman Tuhan pada hari ini bertemakan Yesus mengajar banyak orang. Terambil di dalam Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Tujuannya yang pertama, anak mengerti alasan Yesus berkeliling kota demi kota untuk mengajar. Yang kedua, anak semangat dan sukacita dalam melayani Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan, Kanita mengajak kalian semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tak syukur Tuhan atas kemurahan dan kebaikan Tuhan buat kami semua. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan buat kami semua. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan mengurapi kami satu persatu, sehingga kami boleh mengerti, memahami akan firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus yang akan selalu memampukan kami untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tolong kami Tuhan, anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati dan memimpinnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita, Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Kanita akan bantu kalian untuk membacakan Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka, dan mengusir setan-setan. Anak-anak, perikop sebelumnya diceritakan bahwa Tuhan Yesus berada di Kapernaum. Tuhan Yesus berada di rumahnya Petrus. Di rumah Petrus ada ibu mertua Petrus yang sedang sakit demam. Pada saat Tuhan Yesus datang di rumahnya Petrus, Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Berita tentang kesembuhan ibu mertua Petrus didengar banyak orang, sehingga banyak berdatangan ke rumahnya Petrus. Mereka ingin menjumpai Tuhan Yesus. Mereka ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka ingin ditolong oleh Tuhan Yesus. Banyak sekali orang-orang datang dengan berbagai macam-macam penyakit, dan mereka semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tidak hanya itu saja, Tuhan Yesus juga mengusir setan-setan. Kuasa setan dikalahkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kita adalah sungguh amat paling hebat. Bisa mengalahkan segala sesuatunya, bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tuhan Yesus banyak melakukan mukjizat-mukjizat, dan orang banyak kagum akan Tuhan Yesus. Suatu ketika Simon mencari Tuhan Yesus. Di manakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus di dalam ruangannya tidak dijumpainya. Mereka mencari Tuhan Yesus kemana, tidak dijumpainya.
pada saat mereka menjumpai Tuhan Yesus, mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Semua orang mencari Engkau." Dikatakan di sana adalah semua orang, bukan sebagian atau beberapa orang, tetapi dikatakan adalah semua orang. Kenapa ya orang-orang mencari Tuhan Yesus? Ya, mereka mencari Tuhan Yesus karena mereka ingin disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka ingin merasakan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi terkenal karena Tuhan Yesus banyak sekali melakukan mukjizat-mukjizat. Banyak sekali orang yang ditolong oleh Tuhan Yesus, mereka menjadi sembuh. Di mana ya Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dicari-cari. Ternyata Tuhan Yesus berada di tempat yang sunyi, di mana Tuhan Yesus berdoa. Dikatakan di sana, pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah keluar dari ruangannya. Tuhan Yesus sudah bangun, di mana semua orang masih terlelap tidur. Tuhan Yesus sudah bangun dan Tuhan Yesus mencari tempat yang sunyi untuk berdoa. Berdoa kepada Bapa yang di surga, supaya Tuhan Yesus mengetahui apa yang dikehendaki Bapa di surga terhadap dirinya. Meskipun Tuhan Yesus melakukan kesembuhan pada orang lain sampai menjelang malam, Tuhan Yesus masih bisa bangun pagi, menyempatkan diri untuk berjumpa dengan Bapa di surga. Dia mencari tempat yang sunyi, dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia mencari kehendak Bapa, apa yang dikehendaki Bapa terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengetahui kehendak Bapa di surga, di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini mempunyai misi, yaitu untuk mewartakan Injil, untuk mewartakan firman Tuhan kepada semua orang. Anak-anak, di dalam kesibukan kita apapun, kita sibuk sekolah, sibuk belajar, sibuk les, anak-anak tidak boleh melupakan Tuhan. Janganlah rutinitas aktivitas kalian membuat kalian tidak pernah berdoa. Marilah kita terus berdoa, ingat kepada Tuhan Yesus. Semua orang mencari Engkau, seperti di ayat 37. Itu tidak menghalangi Tuhan Yesus untuk berpindah tempat ke satu tempat ke tempat yang lain. Tuhan Yesus tidak merasakan popularitas yang terjadi di Kapernaum. Tuhan Yesus harus pergi dari tempat itu. Tuhan Yesus tidak berdiam diri. Tuhan Yesus melakukan pergerakan di mana dia melihat panggilan di tempat lain. Tuhan Yesus tidak hanya tinggal di satu kota saja. Ia terus bergerak kemanapun Tuhan Yesus harus pergi. Dari satu kota ke kota lain. Tuhan Yesus mengajar dan memberitakan Injil kepada semua orang. Semakin banyak kota dikunjungi, semakin banyak orang yang mendengarkan berita Injil. Yesus tahu apa yang harus dikerjakannya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, yaitu kita harus mewartakan Injil kepada semua orang melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, dan memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bisa kita lakukan dimanapun kita berada, bisa di sekolah, bisa di rumah maupun di gereja. Melayani Tuhan di sekolah bisa kita lakukan. Kita bisa menolong orang yang membutuhkan kita. Misalkan ada teman-teman kita yang merasakan tidak bisa mengerjakan sesuatu hal, soal-soal di sekolah, kita bisa membantunya. Pada saat istirahat kita bisa membantu mereka untuk menerangkan kembali. Atau pada saat teman kita merasa sendirian, kita bisa menjadi penghibur buat teman kita. Contoh, melayani di rumah. Bisa
membantu orang tua kita. Kita juga bisa berdoa bersama keluarga. Itulah contoh-contoh di mana kita bisa melayani Tuhan di rumah maupun di sekolah. Kalau di gereja, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Misalkan kita bisa memimpin doa, kita bisa memimpin pujian, kita bisa mengedarkan kantong kolekte, kita bisa bermain musik. Itulah yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah melalui hidup anak-anak selalu memuliakan Tuhan. Anak-anak bisa dipakai menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, sehingga anak-anak bisa menjadi berkat buat semua orang, dan orang lain bisa mengenal kasih Tuhan terhadap diri kalian melalui tingkah laku kalian, melalui ucapan kalian, melalui pelayanan kalian. Tuhan menginginkan anak-anak semua untuk terus bersemangat dan bersukacita di dalam mewartakan firman Tuhan. Tuhan ingin sekali anak-anak bersemangat dan bersukacita di dalam melayani Tuhan. Seperti di dalam ayat hafalan kita hari ini yang terdapat di dalam Roma pasal 12 ayat 11 yang berbunyi, "Janganlah keracinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Mari kita tutup cerita firman Tuhan hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Tuhan sudah ajarkan kami supaya kami selalu ingat akan Tuhan. Supaya kami dari dalam kesibukan apapun kami selalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah mengajarkan kami untuk hidup kami ini untuk melayani Tuhan. Supaya hidup kami ini Tuhan pakai untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan, meskipun kami masih kecil-kecil, tetapi kami merasa yakin dan percaya Roh Kudus yang akan selalu menolong kami, memampukan kami untuk melakukan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari bersyukur dengan memberikan persembahan dan memuji kubri persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memberikan persembahan ya Tuhan. Berkati persembahan ini supaya berguna bagi gereja kami, GKI Kediri. Dalam nama Tuhan Yesus kami selesai berdoa. Amin. Teman-teman, kiranya kita senantiasa semangat melayani dan mengikuti Tuhan. Mari kita berdiri dan memuji jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kali ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaktian hari ini. Tolong kami agar selalu semangat untuk melayani dan menyampaikan kasih-Mu kepada orang lain. Berkati kami supaya menjadi anak-anak yang baik dan taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.